Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman, selamat datang di Grow and Glow, tempat kita ngobrol seru dan bermanfaat. Betul banget tuh Kak, kali ini kita bakal berbagi cerita, pengalaman, motivasi untuk kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang jadi versi terbaik diri kita sendiri nih. Dan di episode kali ini kita bakal bahas tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu adalah anak hebat dan mandiri. Nah, untuk ngobrolin tema kali ini, kami sudah mengundang kakak-kakak narasumber yang siap berbagi pendapat dan pengalaman mereka sendiri. Ini dia. Hai. Kabar baik kakaknya, apa kabar? Kabar baik. Kita satu dulu nih adik-adik di rumah. Hai adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Kalian apa kabar nih? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah baik sih Kak. Tapi tadi sempat buru-buru kesininya tuh. Yang penting kita sampai gitu ya. Kalau aku sih Kak aman. Tapi tadi sempat deg-degan gitu pas mau masuk. Santai aja Kak. Kita bukan mau interview kerja, cuman mau ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, anggap aja lagi cerita biasa. Ngomong-ngomong nih, sebelum masuk ke topik, kalian tipe yang ngerjain tugas langsung atau nunggu mepet? Jujur tergantung mood sih Kak. Nah ini jawaban yang aman banget. Aku sih niatnya kadang di awal kan, tapi kalau sudah scroll TikTok, aduh mulai mepet nanti pas waktu pengumpulan baru mau kerja. Fix, ini relate banget sih sama buat yang penonton juga. Makanya nih, dari kebiasaan kecil kayak gitu sebenarnya kita bisa lihat kita udah mandiri atau belum. Nah, dari situ kita bakal mulai bahas pelan-pelan. Sebenarnya anak hebat mandiri itu kayak gimana sih menurut kalian? Langsung aja kita masuk ke obrolannya. Oke, aku mulai ya. Menurut kalian anak hebat itu harus pintar banget nggak sih? Dulu aku mikirnya gitu juga sih Kak, harus pintar, harus ranking. Nah, kalau itu memang kebanyakan mindsetnya orang. Tapi sekarang aku ngerasa anak hebat itu yang penting mau berusaha aja Kak. Bisa nggak kasih contoh? Contohnya kayak walaupun susah dia tetap nyoba, nggak berhenti di situ saja. Setuju banget tuh Kak. Soalnya saya juga tuh Kak pernah nyerah karena merasa nggak bisa. Ternyata kalau kita berlatih itu kita bisa Kak. Berarti kadang kita penyerah duluan sebelum nyoba ya. Iya betul banget tuh Kak. Berarti kesimpulannya anak hebat ini bukan selalu harus berhasil ya, tapi yang kayak terus berusaha gitu. Ya benar tuh Kak, sama sikapnya harus baik juga, jujur, nggak selalu nyontek kalau mengerjakan Nah, sesuatu. kalau itu memang harus penting banget. Sekarang kita main jujur-jujuran aja nih. Kalian ngerasa kalian udah mandiri atau belum? Kalau saya sih Kak belum sepenuhnya. Nah ini jawaban yang jujur banget sih. Kayak aku siapin tas sendiri, bangun tidur sendiri, tapi kadang masih suka malas gitu sih Kak. Kalau aku sama juga sih Kak, kalau ada tugas tuh yang susah kadang suka pengen nanya gitu. Padahal kakaknya belum coba ya. Iya. Berarti masalah utamanya itu malas dan kebiasaan ya teman-teman. Iya Kak, itu karena kebiasaan sering dibangun sih, makanya gitu. Kalau lagi malas banget, biasanya kalian ngapain sih? Kalau aku sih Kak harus paksa dikit-dikit dulu, nanti saya baru dilanjutin. Kalau aku biasanya tuh kan bikin target kecil gitu, agar nanti tugasnya itu nanti nggak berat. Wah, ini tips penting banget sih buat penonton. Terus kenapa sih menurut kalian banyak anak susah untuk buat mandiri? Karena dari kecil tuh Kak sering dibantu, sama biasanya takut salah juga tuh Kak. Padahal salah itu bagian dari kita belajar ya. Betul, kalau nggak salah nggak belajar. Terus kalau mau berubah, langkah kecil dari kalian apa? Mulai dari hal sederhana sih Kak biasanya, seperti memutuskan tempat tidur.
Kalau tips untuk adik-adik itu bisa, kalau mereka mau berlatih bisa siapkan untuk barang-barang pribadi untuk sekolahnya, itu untuk melatih mandiri dari mereka. Yang penting adik-adik di rumah harus konsisten ya kan guys. Ya betul sekali. Dan nggak cuma semangat di awal aja ya. Terus kalau kita jadi anak mandiri, manfaatnya apa sih kata kakak? Manfaatnya banyak banget tuh kak. Salah satunya membuat kita percaya diri karena kita tahu kita mampu melakukan sesuatu sendiri tuh kak. Itu sih rasa percaya diri itu penting banget. Selain itu kak, anak yang mandiri itu juga harus bertanggung jawab dan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Betul banget, dan tentu saja orang tua juga akan merasa bangga. Ya betul banget kak, karena anak yang mandiri bisa membantu dirinya sendiri dan juga bisa membantu orang sekitarnya. Dan jadi mandiri itu bukan hanya untuk diri sendiri sih, tapi kita tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, sekarang kita bahas yang paling enak, yaitu manfaat. Jujur aja, kenapa sih kita tuh harus capek-capek buat belajar mandiri? Kalau dari aku ya kak, yang paling terasa itu jadi lebih percaya diri sih. Kayak dulu aku tuh sering ngelakuin sesuatu tuh sendiri, sering ragu gitu, tapi sekarang udah bisa sendiri. Contohnya kayak apa sih kak? Misalnya disuruh maju ke depan kelas untuk presentasi tuh kak. Nah dari situ aku belajar bisa jadi berani gitu. Nah itu penting banget sih, apalagi buat anak sekolah ya. Aku juga ngerasa tuh kak, kalau kita terbiasa mandiri, kita jadi nggak gampang panik. Misalnya lagi nggak ada yang bantu, tapi kita tetap bisa melakukannya sendiri. Yes, jadi siap ngadepin apapun situasinya. Benar kak, aku juga ngerasa terus ada juga yang puas gitu loh kalau berhasil melakukan sesuatu sendiri. Nah itu sih, rasa puas itu bakalan bikin beda banget gitu. Iya kayak merasa kayak oh ternyata aku bisa ya gitu. Dan itu bikin kita makin semangat buat coba hal lain. Selain itu ya, menurut aku jadi mandiri itu bisa buat kita tuh lebih disiplin gitu ya. Ya setuju tuh kak, karena kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Iya kayak kita tuh bisa tahu kapan waktunya untuk belajar, kapan untuk makan, dan kapan untuk bermain. Walaupun kadang masih kebalik kan. Real banget sih itu, real banget. Tapi kalau dibiasain lama-lama terbiasa kok kak. Selain itu hubungan sama orang tua juga jadi lebih baik sih menurut aku. Iya karena orang tua tuh jadi lebih percaya sama kita kak. Tuh, dan gak terlalu khawatir juga. Kadang tuh kak kita bisa bantu mereka juga tuh. Nah itu dia sih, jadi bukan cuma mandiri buat diri sendiri aja, tapi kita tuh bisa lebih berguna buat orang lain. Dan satu lagi sih kak, kita tuh bisa lagi lebih bertanggung jawab. Maksudnya kayak gimana tuh kak? Jadi maksudnya itu kak, ya kita lebih sadar kalau ada tugas itu kita ngerjain tanpa nunggu dari bantuan orang lain. Benar sih itu. Jadi intinya mandiri itu kak bukan cuma soal bisa sendiri, tapi juga tentang pribadi yang lebih siap, lebih kuat dan lebih dewasa. Wah, dalam banget itu. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, mulai aja dulu ya, nggak harus langsung sempurna kok. Yang penting kita harus konsisten ya kak, dan jangan gampang menyerah. Karena semua proses itu butuh waktu. Nice, ini sih benar-benar paket lengkap. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita dari tadi. Ternyata banyak banget hal yang sederhana buat anak menjadi hebat dan mandiri. Iya, dan ternyata kita tuh nggak harus langsung sempurna. Kita tuh bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Setuju tuh kak, karena dari kebiasaan hal kecil lama-lama menjadi kebiasaan hal besar. Dan jangan lupa tuh kak, semuanya itu butuh proses waktu. Jadi jangan gampang nyerah dulu ya. Nah, buat yang lagi menonton, dimulai dari hari ini. Kayak bersihin tempat tidur sendiri, aktivitas sekolah sendiri, dan ngerjain tugas-tugas tanpa disuruh-suruh. Pelan-pelan aja tuh adik-adik, yang penting konsisten ya. Karena jadi anak hebat dan mandiri itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau berusaha. Banget tuh kak. Oke, itu dia tadi obrolan kita hari ini di Grow and Glow. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bikin kita lebih semangat buat jadi versi terbaik diri kita.
sendiri. Terima kasih sudah menonton. Bye. Jangan lupa subscribe and share. Bye. Kita bikin. Baik. I just had to let you know you're